Silakan. Terima kasih ya Pak Remon. Tapi sebaiknya saya buka pintu sendiri, Pak. It's okay. Itu tugasnya laki-laki sejati. Aku jadi nggak enak sendiri. Lagian dari tadi Pak Remon kayak gini sih. Ini kamu kasih ke kampus Mel. Sama satu lagi, cari tahu tentang cewek asongan itu. Siapa, Bos? Ya. After you, honey. Bu Nawang. Terima kasih Pak Remon. Maaf, kita kan belum pesan apa-apa, Pak. Loh, ini aku siapin khusus buat kamu. Jadi kamu tinggal makan. Oh iya, kamu katanya mau bicara. Mau bicara apa? Terus terang ya Pak Remon. Saya merasa nggak nyaman kalau Pak Remon itu sering sekali begini ke saya. Seharusnya kita itu kan bersikap profesional, Pak. Loh, memangnya aku nggak profesional? Pak Remon itu sering ngajakin saya pergi keluar makan. Jam kerja, Pak. Yang saya bingung juga Pak Alex itu nggak marah ke saya. Malah kadang-kadang dia belain Pak Remon. Saya bingung kan, Pak? Seharusnya Pak Alex sebagai atasan saya itu marah, Pak. Karena saya tidak profesional kerjanya. Ya saya bingung aja. Saya berpikir apa mungkin Pak Alex begitu karena ditekan sama Pak Remon ya. Babe, Bu Nawang, jujur, saya sama Pak Alex itu temen pure bisnis. Saya tidak menekannya, tapi kadang hanya mengingatkan aja. Itu sama aja, Pak. Itu membuat Pak Alex tertekan. Dan itu buat saya ngerasa bersalah ke Pak Alex. Selama ini Pak Alex tuh udah baik ke saya, Pak. Sudah. Kita jangan bahas Pak Alex ya. Mending kita bahas masa depan kita. Makan ya? Saya nggak bisa membuat kesalahan lebih jauh lagi, Pak. Lebih baik sekarang saya balik ke kantor. Maaf ya, Pak. Loh, kok begitu? Selamat siang, Pak. Permisi. Bu Nawang. Bu Nawang. Pak, saya minta maaf kalau Bapak marah atau kecewa sama saya, Pak. Tapi kalau memang Pak Remon ada masalah sama Pak Alex, saya mohon jangan libatkan saya. Saya nggak ada masalah sama Pak Alex. Nggak melibatkan kerjaan apapun. Wali hati saya. Maksudnya hati? Sejak pertama kita ketemu, saya sudah bersimpati sama Bu Nawang. Dan sekarang saya sadar kalau saya jatuh cinta sama Bu Nawang. Apa Bu Nawang bersedia membuka hatinya? Bu, aku tahu Ibu masih terus mencintai almarhum ayah. Tapi
Kan nggak ada salahnya kalau ibu coba untuk buka hati ibu buat seseorang yang baru. Karena ibu pantas ngerasain cinta lagi dan ibu berhak buat bahagia. Apa Bu Nawang bersedia? Pak Raymond nggak salah. Pak, saya ini perempuan biasa. Saya tuh janda yang punya anak satu. Dan saya baru-baru ini aja kerja kantoran untuk memperbaiki ekonomi keluarga saya. Sebaiknya Pak Raymond cari perempuan lain yang memang sederajat dan lebih pantas dari saya. Tapi Bu Nawang. Maaf ya Pak, permisi. Bu Nawang, Bu Nawang, Bu Nawang. Mel, wait for me. Aduh Pak, I can't wait any longer. Pangeran mana sih dari tadi nggak ada? Apa jangan-jangan diumpetin sama cewek asongan? Excuse me. Her name is Putri, Putri, alias Putri. Tapi kan saya bisa manggilnya apa aja. Cause my dad can do anything. Am I correct? Yes, are you correct? Lo kenapa sih aneh banget usus goreng? Kenapa malah mikirin hal-hal kecil kayak gini? Iya Pak. Itu suara mereka, Pak. Kalau kita mau mengatasi hal-hal yang besar, kita harus mulai dari hal. Suara dari sana, yuk. Sana. Oh iya, iya. Ini tuh gambar, bukan ide. Namanya visualisasi usus goreng. Gue nyerah sih. Apa sih? Apaan sih? Oh my god. What have you done? Cewek asongan. Berani-beraninya ya lo sama pacar orang berduaan di ruangan kosong kayak gini. Lo tuh ya seharusnya. Mel. Lo tuh bisa gak sih? Biasa aja. Gak usah marah-marah. Lo gak lihat? Gue sama usus goreng lagi meeting. Yang jadi wakilnya tuh gue, bukan dia. Udah deh, lo gak usah halu. Tanya aja Pak Regar, iya nggak? That's true. Pak Surya sudah bikin keputusan kalau Putri digantikan oleh Mel sebagai wakil ketua pesta seni. Yes! Akhirnya. Selamat ya Mel. Gue senang lo gantiin posisi gue sebagai wakil ketua. What? Gak usah kegeeran deh. Yang cocok sama pangeran tuh gue, bukan lo. Terserah lo. Yang penting gue nggak lagi jadi wakil ketua pacar lo ini. Tunggu. Ini apa-apaan sih? Saya nggak pernah setuju ya Pak. Saya nggak pernah setuju sama keputusan ini. Pokoknya saya mau usus goreng tetap jadi wakil saya. Ayo usus goreng, kita kembali bekerja. Meeting. Bye. Usus goreng. Lu mau kemana sih? Belum selesai meetingnya usus goreng. Listen to me. Ini tuh keputusan Pak Surya, bukan gue. Ngapain sih mikirin si cewek asongan? Gak usah mikirin si usus goreng lah. Serah. Kemana sih? Kamu percaya kan sama Mama? Putri mungkin mau nurutin Mama. Karena Putri juga masih ngerasa harus pura-pura jadi pacar gue demi Citra. Tapi gimana kalau nantinya Putri tahu kalau masalah papanya Citra sebenarnya udah selesai? Kamu kok diam aja? Jawab dong. Kenapa Mama ngelakuin ini? Mama mau menebus semua kesalahan Mama. Dulu, Mama kan gak pernah ada waktu untuk merhatiin kamu. Udah, makanya kamu tenang aja. Mama janji sama kamu, Mama gak akan ngecewain kamu. Ya? Putri? Tante, aku senang ketemu Tante di sini. Tante juga seneng banget ketemu kamu. Pangeran? Tante kok di sini sih?
Gimana kalau kita ngobrol di taman, Tante? Di taman tuh adem, terus banyak bangkunya, kita bisa ngobrol. Atau kita ke kafe, Tante, kita ngobrol di sana. Kebetulan banget Tante tuh kesini mau ngajakin kamu pergi. Oh, kebetulan banget. Ya udah kalau gitu sekarang aja, Tante. Yuk. Yuk. Tunggu. Lo pikir lo mau kemana usus goreng? Lo mau cabut gitu aja? Lo lupa? Tanggung jawab lo sebagai wakil ketua pesta seni. Mau lepas tanggung jawab? Iya. Lo yang lupa. Kan posisi gue udah digantiin sama Mel. Berarti lo berurusan sama Mel, bukan berurusan sama gue lagi. Ngerti? Put, jadi pergi nggak? Jadi, Tante. Pangeran mau ikut? Pangeran sibuk. Dia jadi ketua pesta seni. Oh, iya udah. Lain kali kamu ikutan ya. Yuk kita pergi sekarang. Ayo, Tante. Oh, sekarang gue sendirian di sini. Nggak apa-apa, tinggalin aja gue. Tante, makasih ya. Akhirnya aku bisa lepas dari pangeran yang lagi absurd banget tuh. Tante kompak banget lagi tektokannya. Padahal aku cuma basa-basi tapi Tante mau nanggepin. Tante nggak basa-basi loh. Maksudnya, Tante? Iya, Tante tuh mau ngajak kamu pergi bareng. Mau ke Cafe Lotus, nanti kita makan sama minum di sana. Kamu bisa pilih makanan minuman kesukaan kamu di sana sambil kita ngobrol-ngobrol nanti. Tante serius? Serius? Ki, lo juga ikut kan? Gue nggak bisa. Gue masih ada urusan kampus. Nggak apa-apa kan? Kita perginya berdua aja. Rasanya aneh gue harus pergi berdua sama mamanya Rizky. Tapi kalau gue nolak, gue juga nggak enak. Put? Iya, Tante, boleh. Ya udah kita pergi sekarang ya. Rizky, Mama pergi dulu ya. Yuk kita masuk mobil. Kamu sini ya, Tante di sana ya. Iya, Tante. Kulkas. Hebat. Gue akuin. Otak lo ini makin jalan. Cerdik juga ya lo. Nggak bisa dapetin usus goreng sendiri, lo harus libatin nyokap lo. Kenapa? Nggak bisa fight sendiri. Harus berlindung di balik nyokap. Dasar anak mama. Sorry, gue gak mau ribut sama lo. Tenang aja. Gue juga sibuk kok. Malas ngurusin lo. Gue cuma mau bilang satu hal lagi. Gue gak nyangka. Ternyata lo cemen banget jadi laki. Apa?
tersinggung. Lo gak salah ngatain gue cemen. Selama ini, lo selalu gangguin gue waktu gue sama Putri. Tapi giliran gue tanya, lo gak jawab apa-apa. Lo boleh ngatain gue cemen, tapi lo pengecut. Daripada gue ribut sama Rizky, mending gue ketemu Pak Surya, biar usus goreng tetap jadi wakil gue.